Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Aduh, nggak terasa ya, baru kemarin kita bilang ahlan wa marhaban ya Ramadan. Artinya baru kemarin kita bilang selamat datang bulan suci Ramadan. Gak taunya sekarang kita sudah berada pada muntasafi syahri Ramadan atau pertengahan bulan Ramadan. Dan gak masalah juga kalau kemudian kita terlambat mengupload video ya, tapi dari refleksi perjalanan 15 hari Ramadan ini, kemudian saya akan menyuguhkan kiram ya, kisah-kisah Ramadan atau kisah-kisah inspirasi yang akan membangkitkan semangat kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, saya akan mentadaburkan kisah tentang judul Diam Itu Emas gitu. Diam Itu Emas. Ini diawali dari sebuah kisah ya. Dulu saya pernah membaca satu buku. Ini memang kisah-kisah sufi yang lucu ya, tapi nggak tahu nih kalau diceritakan kembali bisa jadi lucu apa enggak gitu ya. Jadi saat sebut saja Juha ya, seorang yang kita anggap sebagai seorang yang mudhik ya, seorang yang lucu, unik ya, tapi juga ya kadang-kadang mengundang kita untuk mencerna apa yang diomongkan atau dibicarakan oleh orang tersebut. Saat Juha berangkat ke pasar, kemudian dia mendapati ada seorang sedang menjual burung beo atau burung apalah yang pandai bicara. Ya, sehingga si pedagangnya itu, ayo, ini burung pandai bicara. Ya, kita akan jual ini, sebutlah pada masa itu misalnya 100 keping uang perak. Wah, itu sejumlah harga yang mahal. Lalu orang pun bertanya, apa keistimewaannya burung ini sehingga Anda mau menjual sampai 100 keping uang perak? Wah, burung ini bisa bicara. Coba Anda ucapkan salam. Assalamualaikum, dijawab. Ya, Assalamualaikum. Ya, sebenarnya dia hanya melakukan pengulangan. Ya, dan ya dikatakan ini kalau ditarik kaki kanannya, ya ini akan mengeluarkan kata-kata yang baik, kata dia. Terus kalau ditarik kaki kirinya, dia akan mengeluarkan kata-kata yang jelek. Gitu. Terus ada yang nanya, kalau ditarik dua kakinya gimana? Burungnya jawab, jatuh dong Pak. Gitu. Nah, kemudian saat si Juha ini menyaksikan penjual burung ini dikerumuni orang, ramai bertanya, dan kemudian akhirnya ada juga orang yang mau membayar burung itu dengan harga yang mahal. Ya, kemudian Juha berpikir, waduh, itu burung bisa laku 100 keping uang perak. Akhirnya dia pulang bergegas ke rumahnya dan dia mencari sesuatu. Dan dia ternyata pergi ke tempat kandang di mana dia memelihara ayam, bebek dan lain sebagainya. Kemudian dengan susah payah dia akhirnya menangkap seekor bebek ya. Kemudian tangkap ya, dan kemudian dia bawa ke pasar ya. Kemudian di tempat yang sama dengan penjual burung atau bersebelahan dengan penjual burung ya, yang ternyata dia juga masih menjual burung-burung lainnya. Kemudian Juha pun berteriak ya, "Oh, ini bebek," katanya kan. Kemudian orang berkeliling, "Berapa kau mau jual bebekmu, wahai Juha?" misalnya. "Saya akan jual ini 100 keping uang emas." Mungkin orang bilang, "Gila kamu Juha." Ya kan? Apa istimewanya bebek itu? Biasanya hanya beberapa keping uang perak saja. Mungkin 1 keping uang perak saja bisa kita mendapatkan bebek yang lebih besar dari bebek yang kau jual. Gitu. Wah, tapi Juha ini bersikukuh ingin menjual bebeknya ini dengan harga 100 keping uang emas. Kemudian orang pun mulai bertanya-tanya, ya, "Juha, kamu kenapa mau jual burung itu dengan harga yang mahal?" Yang satu lagi juga bertanya dengan pertanyaan yang hampir sama atau pertanyaan yang mirip gitu. Dan tukang burung yang di sebelahnya yang baru saja menjual burung yang pandai bicara itu dengan harga 100 keping uang perak pun bertanya gitu, "Apakah kelebihan burung kamu gitu? Kelebihan bebek kamu, maaf ya.
Dia bilang, ya seperti yang kamu lihat bebeknya seperti ini gitu. Ya. Kalau dia laku atau terjual 100 keping uang perak karena dia bisa bicara. Ya. Apakah bebek kamu juga bisa bicara seperti burung yang terjual dengan harga 100 keping uang perak katanya? Tidak, gitu kan. Jadi dia tidak bisa bicara, tidak bisa menjawab, tidak bisa mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh orang gitu, tidak gitu. Ya lalu apa istimewanya, gitu kan? Ya, dan si Juha bilang justru kelebihan bebek ini ya karena dia tidak bisa bicara, karena dia hanya diam kalau kita berbicara kepadanya. Kemudian akhirnya orang-orang pun mulai kecewa gitu. Dan kemudian Juha memberikan satu pepatah ya, yang menyebutkan idza kanal kalamu fiddatan fasukutu dzahab. Kalau seandainya bicara itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Kata dia gitu. Jadi mengucapkan satu pepatah bahwa diam itu emas gitu kan. Dan akhirnya orang pun geleng-geleng kepala ya melihat tingkah laku Juha. Sesungguhnya di sini ada satu pelajaran ya. Memang kita sering mendengar bahwa as-sukutu zahab, diam itu emas. Ini kapan dulu? Yang jelas i'ti bikulli haqqin haqqahu. Ya, kita bicara tuh sesuai dengan waktunya, dengan haknya, ya. Dan kesempatan Ramadan saat kita berpuasa, dan ternyata puasa ya dalam terminologi bahasa Arab itu kan saum ya. Saum itu ternyata adalah al-imsak, menahan. Menahan apa? Tidak hanya melulu menahan makan, ya. Ternyata saum itu juga imsakan anil kalam, menahan pembicaraan. Ya, bukankah ada hadis yang menyebutkan man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau ada orang puasa nggak bisa menahan mulutnya dari berkata dusta atau dari berbuat dusta, Allah tidak butuh dengan puasanya. Wah, ternyata di sini saat kita menahan lapar dan haus, kita juga menahan pembicaraan kita untuk berbicara yang berkualitas, mencari diksi-diksi yang baik. Dan kalau kata Nabi, kalau kita tidak bisa berbicara baik, maka diam itu lebih baik. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berbicaralah yang baik-baik. Kalau nggak bisa bicara baik, maka diam. Ini yang dimaksud bahwa diam itu bisa berarti atau bermakna emas. Ya, misalnya kalau kita saatnya mendengarkan khutbah Jumat, ya kita diam. Ya, kita diam. Memang waktu itu kita harus diam. Tapi kalau khotib nggak boleh diam. Kebayang dong kalau khotib selama 30 menit dia belum berkata-kata apa-apa, maka sudah bisa dibayangkan Jumatan nggak bisa selesai gitu, karena mulai dan selesainya khutbah itu saat si khotib memulai pembicaraan dan menutupnya juga dengan pembicaraan dan menyelesaikan juga khutbahnya. Di sini kembali i'ti bikulli haqqin haqqahu, berikanlah sesuai dengan hak-haknya. Kapan kita bicara, kapan kita diam, dan apabila kita berbicara, berbicaralah dengan pembicaraan yang mengandung manfaat, ya, karena pembicaraan kita juga nanti akan dihisab. Bukankah menurut Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Mudah-mudahan selama kita menjalankan puasa Ramadan, di samping kita juga menahan lapar, haus, menahan syahwat, juga kita menahan pembicaraan kita dari pembicaraan yang tidak memiliki makna atau mungkin terlihat tidak ada bahayanya, tapi lebih bagus kalau kemudian kita diam. Apalagi sebentar kemudian, 5 hari ke depan kita akan masuk al-ashrul awakhir min syahri Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita merenung, kita muhasabah, kita diam, kita menangis, kita berdoa, dan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini ya mendapatkan
nilai yang tinggi di sisi Allah, dan kita keluar dari Ramadan ini menjadi insan muttaqin, hamba yang bertakwa, hamba yang akan selalu mendapat pertolongan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allahumma amin. Ini saja sahabat-sahabatku. Alhamdulillah kita bisa mengambil hikmah pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Selamat melanjutkan ibadah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.